Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nandil Fatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab ke-7, yaitu desain pedoman instrumen. Dalam sebuah penelitian, kesahihan data memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah selanjutnya. Instrumen penelitian menurut Arikunto 2006, instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, yang berarti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Sukma Dinata 2010 memandang instrumen sebagai sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa membuka garis besar tujuan penelitian dilakukan. Sugiono 2009 mendefinisikan instrumen peneliti sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan mengambil data primer langsung dari lapangan melalui kajian-kajian yang empiris serta sistematis. Terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data instrumen. Yang pertama adalah desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan untuk mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersamaan dengan adanya kegiatan tertentu. Selanjutnya ada desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi saat ini. Wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau sebuah proses pembuktian terhadap informasi dan keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam wawancara adalah yang pertama, subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang ditanyakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti. Karena itu dalam wawancara dibutuhkan pedoman wawancara agar wawancaranya tidak melebar dan tidak fokus pada permasalahan. Selanjutnya, instrumen pedoman dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau
yang direkam dan didokumentasikan. Data yang berupa dokumen dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Yang terakhir, desain instrumen pedoman focus group discussion. Sesuai dengan namanya, yakni focus group discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan focus group discussion dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam focus group discussion. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Kelima, jumlah yang ideal. Dan yang keenam, rekrutmen peserta. Dan yang terakhir, menyusun pertanyaan focus group discussion agar diskusi tetap berjalan terstruktur, tidak keluar dari tujuan yang sudah ditentukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.